Nanti jam 10 lewat 7 menit ya. Jadi tolong begitu 10-7 menit remind saya harus pergi. Ya, orang itu aja. Dan biar semua tahu saja ya, karena tadi saya dulu ada pendeta ada apa gitu, jadi akhirnya saya tergerak ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Gandhi Budiman ya. Jadi GB Empowering ini adalah company yang saya kelola. GB-nya adalah Gandhi Budiman. Dan saya adalah petroleum engineer. Jadi kalau di Indonesia misalnya itu insinyur teknik perminyakan. Minyaknya bukan minyak digoli ya, tapi minyak bumi, crude oil yang kalau di sini dikelola oleh Pertamina ya, dan oleh negara oleh Pertamina. Dan waktu itu saya juga master bisnis dan juga saya certified di banyak bidang-bidang yang sesuai dengan untuk saya mengajar. Nah, memang saya passionnya sudah sejak waktu SMA saya mengajar. Saya kalau mengajar ini nggak perlu banyak apa gitu ya. Jadi ada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, saya biasa menghadapinya. Gitu. Karena itu adalah talent yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, jadi sekali lagi bukan kekuatan dan usaha saya, tapi Tuhan yang berikan. Setiap orang berbeda. Amin. Dan saya punya anak, istri satu, istri saya beda 7 tahun lebih muda, namanya Nancy, saya Gandhi. Dan anak saya hanya satu juga, wanita, namanya Fiona Gandhi. Dan Fiona lahir di Amerika karena saya bekerja 31 tahun di oil and gas, ada 5 oil and gas berbeda. Saya masuk di Arco sebagai karyawan paling basic, saya bekerja di offshore Laut Jawa. Jadi kalau orang melihat naik helikopter, saya hitungannya naik helikopter tuh ratusan kali. Tapi karena apa ya, kayak badai aja. Jadi saya dari rumah, saya pergi ke kantor, dari kantor pakai shuttle pergi ke Halim, dari Halim langsung jemput helikopter, balik juga begitu. Dari satu stasiun ke stasiun yang lain, bergeraknya juga pakai helikopter. Memang pekerjaannya di situ. Di Arco kurang lebih ada lebih dari 100 stasiun. Jadi saya ini keliling-keliling pakai helikopter, boleh jalan ratusan kali. Udah bosan lah caranya gitu. Nah, saya pindah kerja sudah 4 kali. Jadi yang terakhir saya di FICO. Saya di FICO sebagai board of director, saya managing director dari FICO. Dan saya pensiun yang umur 56 begitu, saya pensiun 58 tahun karena saya direksi, director level, dan saya pensiun Oktober 2018. Jadi Oktober 2018, at the day Oktober 2018 itu, sampai hari ini saya sudah tidak ada gajian. Jadi saya ini pensiunan full. Nah, dari situlah saya Tuhan berikan cara tersendiri yang saya ingin share pada hari ini, yaitu tentang apa yang ada di tanganmu. Ya. Sejak dunia sekarang berubah ke sosial media, maka saya jadi memiliki banyak alumni sekolah ya. Jadi sampai ada sekolah SD dia, ini ada alumni sekolah SD, ada sekolah SMP, SMP saya SMP negeri, SMA saya SMA Katolik, SD saya SD Kristen, dan setelah itu masuk university, dan saya juga melanjutkan di Amerika. Dan anak saya satu-satunya lahir di Amerika, dia kuliah di Amerika, dan sekarang bekerja di Amerika di Adobe. Ya, jadi kalau memang Adobe itu apa? Kalau ngirim email kan gambar pakai PDF. Nah, PDF itu punya Adobe. Nah, anak saya kerja di situ. Ya. Dan istri saya satu-satunya juga sekarang di Amerika. Kalau saya baru balik dari Amerika itu saya baru sebulan yang lalu. Baru sebulan yang lalu di sini karena memang sudah ada tugas mengajar dan juga saya tugas melayani Tuhan di FGBFI, maka saya lebih cepat balik dan istri saya masih di sana.
biasa kalau pergi dia bisa 6 bulan, 7 bulan, bahkan lama, lebih lama gitu. Di US, yaitu di Seattle, di perbatasan dengan Kanada. Jadi dari rumah saya di Seattle sampai Kanada border itu 1 jam. Nyetir santai 1 jam. Dari border ke Vancouver City 1 jam. Jadi 2 jam kemudian dari rumah saya sudah ngopi di Vancouver City. Ngobrol-ngobrol di sana, ketemu teman, balik lagi 2 jam lagi sampai lagi. Cepat sekali. Itu sambil jalan aja. Karena lewat Rainbow Bridge itu dicap cepat sekali. Gitu antara Amerika ke Kanada. Nah, sejak sosial media itu tadi, saya jadi sering datang ke reuni-reuni. Lah, setiap kali reuni, boleh dikatakan hampir setiap kali reuni, saya selalu diminta on the spot aja, saya suruh sharing. Dan sharing selalu yang katakan, yang pertama, bagaimana hidup sehat, permintaannya ya. Usia saya 66 tahun sekarang ini, ya. Jadi kebayanglah ya, kurang lebih ya ceritanya hidup sehat kan, satu. Udah gitu terus, bagaimana bisa dapat income ya. Kita semuanya udah hopeless nih God, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, God, bagaimana ya supaya bisa bertahan gua hidup sama istri gua ya. Lah istrinya juga sama, gua udah 4 melihat suaminya. Gitu. Jadi 3 hal itu yang biasa diminta oleh sesama alumni umuran 60-an ini. Ya, itu rata-rata seperti itu. Ya, hidupannya itu. Lah, jadi setiap kali saya pas berhenti, orang tanya, berhenti sana orang tanya, ngopi tanya, semua tanya 3 hal itu aja. Ya. Dan yang paling banyak, kalau wanita berbicara keluarga, kalau lelaki bicara duit. Yes. Ya. Nah, setiap kali itu duit. Langsung bilang, lu tuh bisanya apa? Hobinya apa? Selalu mereka mentoknya, gua nggak ada punya modal. Semua itu. Lu mulai itu nggak ada modal. Itu. Karena setiap orang rata-rata berpikir apa yang mereka tidak miliki, bukan apa yang mereka miliki. Lah, apa firman Tuhan berbicara kepada kita? Kita coba buka di sini ya. Coba kita lihat ya. Di Keluaran 4 ayat yang kedua. Ya. Keluaran 4 ayat yang kedua. Oke, saya nggak usah bacakan di sini sudah ada ya. Waktu itu Musa diminta oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Musa ini orang yang dia itu dibesarkan di keluarga kerajaan di bawah Firaun, dan dia hatinya membara begitu setiap kali melihat ada bangsanya tuh dianiaya. Maka dari itu dia hajar orang-orang yang di situ itu. Sampai dia ketakutan, dia lari. Begitu lari, ya menggembalakan beberapa, bukan gede banget ya. Iya betul. Domba, kambing punya Yitro pertuanya. Ya. One day waktu dia pulang dari menggembalakan, dia jalan pulang menggembalakan, tiba-tiba dia itu melihat di situ ada semak-semak yang menyala. Semak menyala di hutan biasa. Tapi yang membuat Musa aneh adalah semak itu menyala tetapi tidak terbakar. Apa ini? Sulap sihir apa dilihat? Semakin dekat, semakin dekat, suara dari tempat nyala itu hilang. Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kau injak itu kudus. Dia langsung pindahkan itu, dibuka sepatunya, dia, ya Tuhan, silakan berbicara. Tuhan meminta supaya datang ke Firaun. Bayang ya, dia ngacir dari Firaun, dari ketakutan, lu balik lagi, bicara head to head dengan Firaun, bebaskan bangsamu. Ini sesuatu yang Tuhan, lu nggak mikir. Firaun itu
raja yang dia itu sudah mengerti cara berperang, memiliki ribuan tentara berkuda. Saya suruh menghadapi, lu nggak mikir, ya nggak? Udah, terus sampai dia negosiasi dengan Tuhan, ya, sampai bilang, saya nggak bisa ngomong, udah mau ngomong apa ya yang beda diri saya. Bukannya saya nggak mau, saya nggak bisa ngomong. Suruh aja Harun yang bisa ngomong. Aku juga. Di situ loh, ya. Lagi pula, gua punyanya apa? Ya, Tuhan berfirman kepada yang terakhir ini. Apakah yang ada di tanganmu itu? Dia lihat yang ada di tangannya ini. Musa dengan mudah mengatakan tongkat. Yang ada di tanganmu apa? Ya tongkat. That's it. Tongkat buat apa? Gitu ya. Buat magic dengan tongkat. Tapi Tuhan mengatakan lemparkan itu. Begitu dilemparkan, dia jadi ular. Dan ular yang berbisa itu paling dia sulit ya kalau kita nangkapnya salah. Nangkap ular harus kepalanya. Kalau nangkap ekornya dia datang matok kita dan dia mati. Tuhan mengatakan tangkap ekornya. Tangkap ekornya jadi tongkat lagi. Dan terus dan inilah yang Tuhan inginkan. Musa membebaskan bangsa Israel. Gitu. Nah, di sini Tuhan caranya beda dengan manusia berpikir. Manusia selalu berpikir apa yang kita tidak miliki. Mulai usaha lo kan bisa. Gua nggak punya modal. Gitu. Ada orang yang gua punya modal, tapi gua ngerti caranya bagaimana. Setiap orang punya alasan-alasan berbeda, selalu berpikir yang saya tidak miliki. Lah Tuhan mengatakan apa yang ada di tanganmu. Coba. Apa yang di tanganmu? Enggak macam-macam loh. Singkat, mudah. Apa yang ada di tanganmu? Apa yang kau miliki? Lah sama pada saat saya itu sudah pensiun. Saya tuh bilang Tuhan, kira-kira saya mau melakukan apa ya? Tuhan mengatakan apa yang ada di tanganmu? Dalam arti apa yang kau bisa? Saya bilang, saya sementara yang saya tahu bisanya bicara. Saya bisanya mengajar. Itu cukup bagimu. Dan sejak dari itu sampai hari ini Tuhan pelihara saya dengan amat sangat luar biasa. Tidak ada kekurangan sama sekali. Bahkan saya bisa menyekolahkan anak saya di Amerika. Kalau dicek, anak saya kuliah itu waktu ngambil S2 itu di USC, University of Southern California. 1 tahun saya membayar 68.000 US dollar. Imagine aja itu. Berapa 1 tahunnya? Setelah itu saya membayar dia apartemennya 2.400 US dollar per month. Belum lagi saya membeli mobil yang bekas Mazda CX-5. Waktu itu saya beli 16.000 bekasnya, barunya 31.000. Ya. Dan waktu saya berikan itu, ini semuanya adalah bagaimana cara Tuhan membuktikan diri dengan saya percaya apa yang ada di tangan saya. Haleluya. Tuhan yang sama ada di sini. Gitu. Dan inilah cara Tuhan menolong pada kita tuh beda dengan cara kita berpikir. Ya. Apa yang di tanganmu? Cara Tuhan bekerja mulailah dengan apa yang ada pada diri kita. Ya. Apa yang harus dilakukan? Sementara kita selalu berpikir bukan dari apa yang kita miliki. Selalu mengatakan gua nggak punya, nggak bisa. Musa juga bilang gua nggak bisa bicara. Seperti itu. Ya. Di Kanada ada satu orang namanya Trent Smith. Ya. Ini ada satu bank namanya Bank Abbotsford di Kanada. Dia seorang agent insurance, agen asuransi. Ya, Trent Smith. Ya. Jadi di sini ada agen asuransi kan? Ada. Banyak. Ya. Saya biasakan saya share ya. Jadi dan begitu coba saya
Iya, ya. Ini saya share. Ya, coba saya share. Nah, ini tren Dale Smith. Ya ini ya, tren Dale Smith. Ya. Dia ini ya, itu insurance agent. Ahamnya dari situ ya. Dan apa yang dia lakukan dari situ? Dia bekerja di perusahaan di Abbotsford di Kanada itu. Ya. Waktu Tuhan mengatakan dia mau apa dia almost bangkrut. Ya. Masih muda, tapi dia udah nggak ngerti harus bagaimana. Ya. Lah di situ Tuhan memberitahukan ke dia, ya apa yang bisa kau lakukan? Dia sebagai agent insurance, gitu kan. Mudah-mudahan di sini ada juga agent insurance ya. Yeah. Apa yang dikatakan? Dia bilang bahwa di depanmu itu ada paperclip tahu lah ya gitu ya. Kalau memang ada kertas untuk jepit kertas ya. Di satu gelas di situ ada satu gelas itu adalah paperclip semua isinya. Kalau dihitung kurang lebih sekitar 120-an. 100 ya. Dia ngambil gelas yang kosong satu, dia nelpon calon. Kalau memang ini kan selalu nelpon dulu kan ya. Gitu. Setiap kali nelpon satu, dia ambil satu dipindahin. Nelpon kedua, dia ambil satu dipindahin. Sehari dia itu habis. Target saya setiap hari saya harus ngabisin satu gelas buat nelpon calon klien. Besok lagi dilakukan lagi follow up, besok lagi dan seperti itu. Tren dari sini. Setiap hari ya. Dan dia akhirnya bisa mengumpulkan $5 juta. Oh, 5 juta. Ya. Usia dia masih muda, ya. Tetapi dia menjadi begitu hebat sekali. Yes, betul. Karena dia apa? Hanya melakukan apa yang dia bisa lakukan. Bukan kita ini melakukan sesuatu yang kita mengada-ada, gua nggak bisa. Gua nggak punya. Betul. Pemborosan adalah kebodohan dari kita tentunya. Orang mengapa kau tidak punya uang, selalu tidak punya uang. Setiap kali terima uang, dia itu spend semuanya, nggak punya ditabung. Bahkan sebenarnya ya, pertama kali waktu kita terima uang, ambil dulu buat Tuhan, langsung before tax, ya. Jadi begitu sudah dipotong tax dan semuanya itu, dan kita saving dulu, bukan sisanya di saving. Beda ya, sisanya di saving sama di saving dulu. Bila kan target mau 10%, 20%, 30%, 50%, silakan aja. 70%. Konsisten. Dan karena saya mengajar juga tentang persiapan pensiun, cuma memang nggak pernah ada yang membayar pribadi. Ini company karena cukup mahal gitu ya. Nah, untuk orang itu menyimpan uangnya, kita itu buka satu rekening bank, satu berbeda, nggak usah minta ATM, nggak usah dikonek ke handphone. Yang di situ. Susah ngambilnya itu uang, cuma punya rekeningnya aja. Diambil, kita ambil, udah mau 10%, konsisten 10% boleh, 20% boleh, ambil 20%, potong, setor ke dia. Ya, kita bisa transfer mobile banking ke dia, tapi dia nggak bisa mobile banking ke kita. Ya, langsung. Setiap bulan naruh di sana. Biarin. Lu ada uang gua ini. Itu sudah bukan uang gua, hilang udah. Itu. Lah, itu namanya nabung. Caranya nabung tuh begitu. Bukan insya Allah gue nabung kalau ada sisa. Bukan. Maka dari itu orang susah untuk menjadi sukses. Itu karena begitu. Luar biasa. Nah, jadi uang yang ada kita kelola. Hindarkan hutang. Jangan berpikir pada saat kita tuh nggak banyak uang pertama kali hutang.
salah berpikir, salah konsep. Yes. Ya. Betul. Apa yang ada padamu itu konsep yang utama. Yes. Gitu ya. Jadi ini yang paling penting. Dan saya berikan contoh-contoh yang lain ya. Janda di Sarfat itu satu, Raja-Raja 2:17 ya. Ini mungkin saya perlu baca sedikit ya. Satu Raja-Raja 2 satu Raja-Raja Janda. satu Raja-Raja 2 ya. Satu Raja-Raja 17. Satu Raja 17, Pak. Ya, satu Raja-Raja 17 ya. Aku baca. Oke, satu Raja-Raja 17. Ayat 12. Ayat 12. Oke, ya. Waktu Elia didatangin oleh seorang janda di Sarfat, ya, jadi dia bukan Elia yang datang sana. Waktu itu Elia itu melarikan diri dan sampai dia dipelihara Tuhan di pinggir Sungai Kerit. Iya. Ya. Dan di pinggir Sungai Kerit itu Tuhan berikan burung gagak memelihara dia, memberi daging. Lah burung gagak itu makanya daging. Ngelihat daging, suruh ingat ngirim ke Elisa itu crazy ya. Dan itulah pekerjaan Tuhan. Iya, betul. Kita Amin. di ruangan ini kita berbicara sesuatu yang supernatural semuanya. Supernatural. Ya. Yes. Amin. Ya, Di jadi- Tuhan Yesus. Di situ Amin. langsung dia Elia itu Elia. minum dari sungai Kerit. Sungai. Tapi sungai itu kering. Kering. Dia marah sama Tuhan, dia mengeluh. Tuhan bilang, pergilah ke Sarfat. Aku sediakan janda untuk memberi makan kau. Janda. Pikirannya kalau manusia ya kan, wah ada janda di sana siapkan Tuhan untuk memberi makan kita. Pikirannya kan ya, ya orang-orang ini pasti janda kaya kan. Iya. Benar. Begitu ke sana Tuhan berbicara, baru buka Iya. gerbang, set, Iya. itu dia jandanya. Iya, betul. Janda tuh mau mati. Iya. Ya. Iya. Dia Iya. bilangin ya, kamu punya apa? Ya, dia mengatakan di sini ya bahwa ketika perempuan itu pergi mengambil sini udah itu. Iya. Perempuan itu Ini, menjawab. 12. Perempuan itu menjawab, Perempuan. demi Tuhan, ayat 12 ya. Hmm. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Betul. Gak punya ya. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang ini aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api buat energinya. Kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu memakannya Dan mati. kami akan mati. Iya. Menyedihkan banget ya. Ini yang Tuhan bilang suruh dikirim Tuhan untuk memberi makan Elia. Elia. Ya. Nah, di situ Elia yakin pada Tuhan. Iya. Ya, kamu ambil itu semuanya, masak, tapi ambil dulu buatku. Setelah itu buat kamu. Iya. Janda itu menuruti. Ya. Tapi kalau dari sini, janda itu menurutnya bahwa di sini adalah dia punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Iya, minyak. Jadi artinya buat si janda itu mengatakan ini nothing kan? Enggak ada gunanya gitu ya. Iya, Nothing betul. banget ya di situ. Dari yang kecil itu loh ya, dia bisa memberi makan dia, keluarganya di situ ya, sampai masa kekeringannya sampai 3,5 tahun, 7 tahun. Yes. Crazy kan dari situ Bersih, ya. betul. Yang kedua, Betul. ya, kita lihat di sini adalah janda dan minyak dalam buli-buli. Iya. Hari ini kita banyak berbicara janda nih ya. Ya. Yaitu di 2 Raja-Raja 4. Ya. Saya baca ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya. Ini Elisa didatangin janda-janda. Iya. Jandanya itu janda para nabi. Ya. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Elisa menjawab pada janda itu, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ya, ini juga kembali lagi tanya, apa yang lu punya? Sama, apa yang lu punya Musa? Tongkat. Apa yang lu punya di Sarfat?
segenggam tepung sedikit ya, dan sedikit minyak diguli-guli. Tuh. Yang ini dia mengatakan, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Ya, dia nggak anggap yang dia punya, kecuali sebuah guli-guli berisi minyak. Memang nggak anggap sama sekali. Iya, minyak. Ya. Minyak. Cuma sedikit, tetapi itu cukup buatmu. Harus semangat. Dan Tuhan mengatakan melalui Elisa bilang, kumpulkan botol-botol tempayan itu dari tetangga-tetanggamu semuanya, tapi jangan terus sedikit. Ya, dia kumpulin semuanya, dia tuang sampai begitu sudah terakhir dia tuang, kasih lagi di sini ke anaknya ya, kasih lagi. Dia bilang udah habis. Dan setelah itu minyak itu stop. Dan dari situ ya, ini si Elisa ya, dia itu melihat kesimpulannya bahwa memang itulah ya bagaimana cara Tuhan menolong, dan kita yang membatasi. Ya, kalau memang dia cari tempatnya sampai ke Rawamangun ya, masuk ke rumah Pak Aryon, dapat 100 lagi akan 100 lagi. Kalian luar biasa. 5 roti, 2 ikan. Tentu semua tahu ya. Iya. Apa yang ada padamu? Cuma 5 roti dan 2 ikan. Iya. Hanya itu. Tapi apakah artinya buat orang sebanyak ini? Yes, betul. Firman Tuhan mengatakan itu. Ya. Nah ini juga nggak nganggep dengan apa yang kecil. Sama juga. Iya. Tetapi di tangan Tuhan, setelah mengucap syukur, bisa memberi makan 5.000 laki-laki aja. Laki-laki. Di situ. Lima roti dan 2 ikan. Saya banyak sekali dapat insight ya. Rema dari semuanya ini. Di dalam Tuhan Yesus. Ya. Terus apa? Air dari anggur. Ya. Lihat sendiri ya. Air jadi anggur. Ya. Ini paling ngeri, yang paling ngeri adalah seseorang yang diberikan tugas oleh Tuhan, oleh Tuhan Yesus di sana, cedokkan air itu. Ya, sudah. Cedokan itu masih jadi air. Air, betul. Ya. Air. Sudah bawa ke poin pesta. Apa nggak dia deg-degan tuh? Jadi dia anggur. lagi memerlukan anggur. Dia suruh bawa air. Yang luar At that biasa. moment dikasih. Yes, jadi betul. anggur yang terbaik. Jadi Ya. pertama kali ya waktu itu ya. Jadi disitulah ya, kalau ini melihat ya, si Jadain dengan anak-anaknya dia kasih sampai ke kontainer-kontainer kecil apa dikumpulin semuanya. Iya. Ya. Banyak hal yang lain. Tetapi di sini intinya adalah cara Tuhan bekerja di situ ya, bahwa kita melakukan yang pertama, do your first step. Percaya dengan penyertaan Tuhan. Ya. Ini yang paling penting ya di dalam hidup kita ya. Jadi cara Tuhan mulai dengan apa yang ada pada diri kita. Bukan yang kita tidak punya. Tidak, ya. Ini yang paling penting sekali dari situ. Apa yang ada? Saya punya salah satu teman ini teman SD. Suaminya orang Semarang, dia orang Banyumas, saya dari Semarang. Banyumas, ya. Dan dari situ ya, dia divorce, anaknya 3, ini Chinese ya. Dan setelah itu udah bingung mau ngapain. Dia pindah ke Bali. Dan waktu di sana nelpon ngobrol ya, namanya Liu Yang ya, wanita ini ya. Ngobrol ngapain ya, gitu ya. Dia pusing banget begitu. Terus apa yang lu bisa? Saya bilang gitu, apa yang kamu bisa? Dia bilang bahwa dia tuh hobi florist, merangkai-rangkai bunga, ya. Itu cukup begitu. Yang kamu rangkai itu difoto, terus di publish, foto itu dipublish itu. Dan sekarang ini dia menjadi florist terbesar, namanya Elizabeth Florist di Denpasar. Ya. Dia itu pernah dalam satu hari, kalau pas lagi ulang tahun Golkar ada di sana ya, terus Kongres Demokrat waktu Bapak tadi yang bersaksi hadir gitu ya, itu di ya. Bali gitu ya. Dan itu order itu bisa 50-60 karangan itu loh, ya, setiap hari. Jadi
dia sekarang ini sudah sangat sukses. Ada satu teman lagi, ini saya menunjukkan apa yang ada padamu. Ya, satu teman SMA, suami istri, dia menikah waktu SMA. Ya, karena si wanita itu hamil duluan, dipaksa menikah, jadi dia beda kelas. Ya, yang lakinya itu satu kelas dengan saya. Dia hidup di Bandung, karena hidup di Jakarta banyak temen, dia malu ketemu teman-teman. Di Purwokerto lebih malu lagi, jadi dia di Bandung, tapi dia kontak pas saya, dia bilang stres tiap hari, sampai sudah mau divorce anak dia, perempuan 3. Dia bingung sekali ya Pak. Saya bilang, apa yang kau bisa lakukan? Tiap hari apa? Dia nggak bisa ketemu apa gitu, tiap hari ada gimana? Si suami saya nggak sebut gitu ya, si suami saya itu, dia tiap hari utak-utak anjing aja tiap hari. Ya hobinya pelihara anjing, kagak tahu lah, pokoknya habis waktu tiap hari, pagi dicuci, dimandiin, jalan-jalan, apa, saya buangin taiknya, apa. Dia begitulah, lebih cinta anjing bagi gue, gitu. Ya, gitu. Nah saya bilang, cukup saya bicara dengan laki itu, teman semuanya ya. Saya berikan guideline ke dia, lo dibanding begitu, lo piara anjing wanita, tapi yang bagus, ada keturunannya, minta uang atau pinjam sama anak lo, situ terus dikawinkan, ya. Dan setelah itu sekarang ini punya lebih dari 40 indukan di rumahnya itu, ya. Dan dikasih kandang-kandang, dia bekerja sama dokter hewan, bekerja sama dengan certification untuk bisa mensertifikasi keturunannya apa. Dia menjual satu anjing begitu beranak paling sedikit 4, paling banyak 6. Ya. Satu anjing lihat dari cara berdirinya, besar tulangnya, apa gitu ya. Tetapi harganya kalau pudel gitu ya, paling murah itu 3 juta. Paling mahal 10 juta. Ya, harga segitu. Dia menjual pudel, menjual golden retriever, dan ada beberapa yang lain. Ya. Sering ngobrol, ya. Tetapi dia uangnya udah melimpah dari situ. Luar biasa. Ya. Hanya piara itu saja. Kebayang ya? Iya. Kalau bisa menjual, ya 1 tahun bisa breeding 2 kali. 2 kali. Ya, jadi dia bilang bahwa begitu anjing itu sudah berhenti gitu ya, dia dikasih minum makan yang tertentu ini supaya kawin lagi. Jadi supaya 1 tahun bisa 2 kali. Dipilihkan lakinya yang certified dari Belanda, dari Amerika, keturunannya ini sedemikian rupa. Dan kalau ada orang yang dia itu punya anjing perempuan, dia supaya ngawinin di situ boleh. Sekali ML 5 juta. Ya, jadi belum tentu jadi sekali bawa di perempuan sudah di situ, udah biarin dulu di situ, biar laki gua itu keluarin semuanya situ, mau milih yang mana, udah ya. Udah begitu set ML ya, bayar 5 juta. Kosnya itu, kebayang ya di situ. Dia bilang yang ML itu banyak banget. Dia prostitusi. Tapi anjing. Jadi aku punya 2. Dan Aku punya. Dan kalau memang tidak mau bayar 5 juta, berapa anaknya dibagi 2? Iya. Ya. Iya. Tetapi gue yang pilih, kayak gitu. Oke. Oke, tanda tangan, hitam putih, oke. Gitu ya. Ada satu lagi terakhir ya Pak Setiadi ya. Pak Setiadi udah panas. Aku suka banget. Udah kasih Ada yang terakhir. Iya. Ini teman SMA juga. Iya. Ya. Saya memberitahukan sesuatu yang memang down to earth, gampang di copy. Ya, oleh kita semuanya. Yeah. Gak sesuatu, ada satu orang buka bank, itu kan sudah kayak buka bank, gitu biasa. Gua saldo bank aja tinggal 30.000. Dan betul kita buka bank, lo nyimpi. Semua ini yang down to earth, yang gampang dipelajari. Ya. Amin. Wanita, tadi kan laki. Oh laki-laki, sekarang enggak ya? Ini
wanita. Iya. Dia tinggal di Bandung. Dia bilang, setiap kali reuni, gua mau ngapain? Saya bilang, ya lu bisanya apa, gitu ya. Gak bisa apa bagaimana? Hobi lu tuh apa? Setiap hobi, setiap talent mendatangkan uang. Percaya sama saya. Hanya kita tidak punya cara untuk melakukannya. Gak punya logikanya.